Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Ustazah Ida, pelajaran PAI. Kita masuk materi tentang ibadah zakat, haji, dan umroh. Tujuan pembelajaran kali ini menjelaskan makna, ketentuan, serta pelaksanaan ibadah haji, ibadah zakat, haji, dan umroh dengan tepat, mengemukakan hikmah ibadah zakat, haji, dan umroh. Yang pertama tentang zakat. Zakat berasal dari kata az-zakah yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Kalau istilah fikih, zakat itu berarti sejumlah harta tertentu yang wajib ditunaikan untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerima. Dalil perintah berzakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa raka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. Dalil perintah berzakat yang berikutnya di surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samii'un 'alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kakak itu adalah dua dalil ayat Al-Quran yang menyampaikan bahwa kita sebagai seorang muslim wajib untuk berzakat. Dalil berikutnya ditunjukkan melalui hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah itu pernah berkata, Islam seseorang dibangun atas 5 perkara, yaitu 1. Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Dari sini terlihat jelas bahwa keislaman seseorang itu dibangun salah satunya dengan membayarkan zakat, sehingga zakat itu adalah wajib bagi seorang muslim. Syarat-syarat zakat, yang pertama, syarat orang yang wajib berzakat. Jadi yang wajib berzakat itu adalah 1. Beragama Islam, kemudian dia adalah orang yang merdeka, bukan seorang budak, lalu sudah balik. Yang keempat adalah dia berakal, akalnya sehat gitu ya, maksudnya bukan orang gila. Kemudian syarat sah zakat, yaitu pertama, berniat berzakatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian zakatnya itu diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Syarat zakat berikutnya yaitu harta yang wajib dizakati. 1. Harta itu milik pribadi ya, bukan milik orang lain. Kemudian harta itu adalah harta yang berkembang, kemudian sudah mencapai nisabnya atau sudah mencapai batas, lalu melebihi kebutuhan pokok, dan harta itu bebas dari utang. Lalu yang berikutnya, syarat menerima zakat. Siapa saja yang berhak menerima zakat? Ada 8 asnaf ya. Yang pertama adalah orang fakir, orang miskin, seorang mu'alaf ya yang baru masuk Islam, itu berhak mendapatkan zakat. Kemudian rikob, itu adalah untuk memerdekakan budak. Ghorim, sabilillah, ibnu sabil, dan para petugas amil zakat itu sendiri. Rukun-rukun zakat, yaitu yang pertama, seseorang mengeluarkan zakatnya bagi orang yang sudah berhak atau sudah wajib untuk berzakat. Yang kemudian orang wajib zakat tersebut wajib menyerahkan zakatnya kepada amil zakat ya. Jadi tidak sembarang orang seperti itu ya. Diserahkan kepada amil zakat, lalu nanti amil zakatnya lah yang memberikan kepada 8 asnaf tadi. 8 orang yang berhak untuk menerima zakat. Nisab zakat ya, jadi batasan zakat untuk masing-masing. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah itu nisabnya 1 sa' ya, atau 4 mud, atau sekitar 2,5 sampai 3 kg, yaitu berupa gandum, beras, kacang polong. Kemudian emas yang kita miliki, perak yang kita miliki juga ada zakatnya ya kakak, yaitu bila emas kita sudah minimal mencapai 85 gram untuk emas maupun perak sebesar minimal 672 gram, maka kita wajib mengeluarkan zakat dari emas dan perak yang kita miliki. Nah, dikeluarkan berapa banyak? Dikeluarkan sebesar 2,5%.
yaitu selama emas yang kita miliki selama 1 tahun. Jadi kalau 1 tahun kita punya emas, maka kita wajib mengeluarkan 2,5% dari harga emas tersebut. Nisab zakat yang berikutnya yaitu zakat barang temuan. Nah, untuk zakat barang temuan ini harus berasal itu bisa saja berasal dari temuan atau harta yang diperoleh secara tidak sengaja. Misalnya kakak menemukan harta karun gitu ya. Nah, ketika menemukan harta karun, maka saat itu harta karun itu harus dibayarkan zakatnya. Nah, berapa zakatnya? Yaitu besarnya 20% dari nilai harta yang kakak temukan. Yang berikutnya itu zakat tanaman atau pertanian. Jadi semua jenis tanaman hasil pertanian itu harus dibayarkan zakatnya ya. Waktu pembayaran zakat, kapan dibayarkan? Nah, khusus zakat fitrah itu dibayarkan pada saat bulan Ramadan ya. Kakak sudah bayar zakat fitrah ya. Setiap Ramadan, ayah bunda selalu membayarkan kalian zakat fitrah karena kalian belum berpenghasilan. Jadi ayah bunda lah yang membayarkannya. Dibayarkan sebelum Lebaran ya, sebelum imam naik mimbar. Kemudian zakat emas, perak, barang dagangan, dan hewan ternak itu dibayarkan setelah 1 tahun. Kalau zakat pertanian kapan? Zakat pertanian dibayarkan setiap kali panen. Jadi kalau dalam 1 tahun panennya 3 kali, maka wajib bayar zakatnya sebanyak 3 kali. Pokoknya setiap kali panen. Pelaksanaan zakat, ini misalnya ya Pak Subhan itu mau bayar zakat fitrah dan mal. Nah, tanggungan yang harus dizakati Pak Subhan itu istrinya dan juga ada 2 orang anaknya. Pak Subhan punya harta nih 260 juta, kemudian juga punya kontrakan senilai 440 juta. Nah, harta itu sudah mencakup haul ya, sudah mencapai haul. Nah, maka harus dihitung. Takaran zakat yang berlaku bagi Pak Subhan adalah sebesar 3 kg. Demikian sehingga zakat fitrahnya yang wajib dikeluarkan yaitu 2,5 kilo atau 3 kg dikali 4 orang. Nah, kemudian harga beras saat itu berapa? Nah, tinggal dikalilah 12 kali harga beras saat itu. Kemudian juga harta zakat malnya juga harus dibayarkan, yaitu 2,5% dari total harta yang dimiliki, yaitu 700 juta. Lalu bagaimana Pak Subhan bayar zakatnya? Tata laksananya, beliau berniat dulu bayar zakat karena Allah, kemudian memberikan harta itu kepada amil zakat, dan nanti amil zakat setelah menerima uang zakatnya, kemudian amil zakat mendoakan beliau, ya, mendoakan seperti doa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Semoga Allah memberimu pahala pada apa yang kamu berikan dan menjadikannya suci bagimu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hartamu yang lain. Apa hikmah zakat ya? Ketika Allah memberikan kewajiban bagi kita, maka pasti ada hikmah, ada kebaikan buat manusia. Yang pertama, dengan kita terbiasa membayar zakat, maka itu sebenarnya kita sedang membiasakan diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan menyucikan harta kita, menumbuhkan perilaku bersyukur kita kepada Allah, mempererat tali silaturahmi sesama muslim, memotivasi orang lain untuk menjalankan ajaran agama, menghindari perilaku tercela, ya. Kemudian kita jadi peduli sesama, dan yang pasti juga dengan kita saling berbagi melalui zakat, itu akan meningkatkan kesejahteraan dan akan mengurangi angka kemiskinan. Demikian materi hari ini masih tentang zakat ya Kak. Nanti kita lanjutkan tentang ibadah haji dan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.